Halo para sobat isi stok, kita sekarang mau bahas ini nih. Kita mau bahas saham Arwana Citra Mulia. Kodenya Arna, labanya naik 38% di semester 1 2022 yang berakhir 30 Juni kemarin. Menjadi 305 miliar. Oke, kita lihat grafiknya. Ini memang naik ya. Trennya naik, cuma volume nggak terlalu besar ya. Oke, kita mau bongkar laporan keuangan nih. Kita mau bongkar laporan keuangan untuk Arna. Oke, kita lihat. Kita lihat Arna. Kalau secara total aset lancar dia ada penurunan ya. Nah, ini juga netnya harus dikurangin yang ini nih. Pajak dibayar di muka. Oke. Berarti yang ini. Oke, secara hutang dia ada penurunan di hutang jangka pendeknya. Secara ekuitas ada penurunan juga. Nah, secara penjualan dia naik, laba kotor naik, dan yang signifikan saya memang ekstra hampir 80 miliar ya untuk laba ditahannya. Rugi kursnya itu lebih besar tahun 2022. Nah, karena ini harus dihilangkan berarti harus ditambahkan. Lebih besar 3,2. Oke. Dividen kasnya ada totalnya 327 nih. Nah. Oke. Kita lihat lagi. Ini kita memakai ini Warren Buffett ya, Benjamin Graham. Pakai aplikasi Zstock lah. Nah, ini capex-nya nih penambahannya. Capex penambahan. Kalau ini totalnya karena ada aset dalam penyelesaian. Oke, tapi kita pakai yang konservatif aja, pakai total biaya perolehannya, belanja modal total, dan ini depresiasinya. Oke, kita lihat ada nggak non-performing? Ada nih non-performingnya. Non-performing. Oke, kita lihat secara detail profit and loss-nya. Penyusutan aktiva tetap juga kita cek dengan apa yang ada di daftar aktiva tetap tadi, kayaknya udah nggak ada. Jadi ini modelnya kita akan menggunakan aplikasi yang menggunakan bukunya, security analysisnya. Karangannya Benjamin Graham. Nah, ini security analysisnya yang ini. Oke. Ini bisa banyak dibeli di buku-buku online. Oke, nah ini intelligent investor, security analysisnya juga kita. Nah ini intelligent investor, security analysisnya. Nah, ini dia.
Nah, security analysis dan intelligent investor ini udah bisa diakses melalui Google Play Store, Easy Stock kita bisa ambil di situ. Stock apps-nya ya, Easy Stock. Nah, ini ada banyak, ada tutorialnya, ini video tutorial. Anda bisa install tapi hanya di mobile phone ya, Android. Kebetulan saya memakai komputer ya sekarang. Oke, kita lihat lagi Arna ya. Nah, Arna ini grafiknya seperti ini. Nah, sekarang kita akan lihat perhitungannya melalui polanya Benjamin Graham. Nah, ini seperti ini. Oke. Revenue growth kita pasang 2,3 karena emiten ini industrinya industri yang terkait sama properti ya, karena dia memproduksi keramik. Nah, government bond-nya kita pakai 7,4917. Ini parameter-parameter capital expenditure, net income, utang jangka pendek, jangka panjang. Intrinsic value discount ini adalah default-nya rumusnya Benjamin Graham. Nah, current asset equity. Nah, perhitungan ini nilai wajarnya ada 1168 dan 1148. Jadi ada upside sekitar berapa tuh? 150 sampai 175 ya. Oke. Kita lihat rasio keuangannya, return on equity-nya 19%, tapi ini kan semester 1, belum 1 tahun, jadi harus kali 2. Jadi ada sekitar 40% kurang ya, 38 lah katakan itu. Debt to equity-nya kecil sekali, profit margin-nya 23%, bagus. Working capital-nya 2,67 juga bagus, return on asset-nya juga bagus. Nah, kita lihat yang posisi tahun lalunya, tahun 2021, 12 bulannya ya. Revenue growth segini, oke. Dia juga nilai wajarnya 933 dan 914 ya. Closing price 800, jadi masih punya upside terus ya. Sekarang kita lihat return on equity-nya 30, debt to equity-nya kurang dari setengah, profit margin 18. Kalau dilihat sih memang naik dia, peningkatan ini. Ini peningkatan nilai wajarnya nih naik 1168 dan 1148. Oke, jadi benar ini punya potensi untuk Anda pertimbangkan untuk dibeli ya. Karena di sini ini naik. Di sini ada nih. Semester 1 laba bersih naik. Pada yang sama 220. Laba per saham juga naik tentunya. Oke. Sekarang kita lihat saham satu lagi adalah Akra. Ini juga mencapai hampir 1 triliun. Mampu meraih laba bersih hampir 1 triliun. Atau kenaikan pertumbuhan sebesar 73,6%. Tinggi sekali nih. Ya kan? Tinggi sekali. Kita lihat laporan keuangannya, coba. Kita lihat Akra. Terjadi kenaikan aset lancarnya. Ini juga harus dikurangin 3 ini. Kira-kira pajak di luar muka, biaya di luar muka dari tahun sebelumnya kira-kira sama.
Cuma terjadi kenaikan kira-kira 4 triliun ya, 4 triliun. Utangnya juga naik juga, hampir 3 triliun lebih, utang jangka pendeknya. Utang jangka panjangnya naiknya sedikit, di bawah 50 miliar. Ekuitasnya juga naik. Pendapatan naik tuh hampir bukan naik, 2 kali lipat naiknya. Laba brutonya juga naik sekitar 500 miliar. 500 miliar sih, 500 miliar dia naiknya. Labanya juga naik 300 miliar lebih. Oke. Sekarang kita lihat ada lagi apa nih? Dividen ada nggak dia? Nggak pembagian dividen kepada pemilik. Oh ya, ada nih 335 miliar. Sebelumnya juga. Oh, turun malah naik malahan ya. Tadi datanya 296 jadi 335. Oke. Perolehan aktif tetapnya belanja modalnya naik. Oke, kita lihat ada nggak non performing loan-nya? Utang. Nggak ada non performing loan-nya, nggak ada dia. Oke, kita lihat belanja modalnya. Belanja modal 123 dikurangin yang dalam penyelesaian. Depresiasinya 184 miliar. Tapi ini kan 1 semester ya, harus dikali 2 nanti. Oke, terus kita lihat profit and loss detailnya. Nah, ini dia. Kita cocokkan penyusutan, nah udah nggak ada. Oke, kita lihat perhitungan melalui hitungannya easy stock. Kita lihat di sini. Oke, ini Akra yang udah semester 1 ya, Q2. Kita kasih pertumbuhannya 3,3. Intrinsic value-nya tuh 1000 sama 1311. Ya, upside-nya sekitar 30%. Kalau dia turun sedikit. Return on equity-nya 7,7, kalau dikali 4 berarti sekitar 28% lebih. Debt equity-nya lumayan tinggi karena udah merah ya, di atas 1. Profit margin-nya kecil, 4,2. Oke, kita lihat apalagi return on asset-nya, working capital-nya 1,23 kali. Kalau di tahun lalunya intrinsic value-nya harganya lebih tinggi nih ya, 4.000 kemarin. Ini mungkin ada stock split apa ya? Listed stoknya 20 miliar lembar. Iya, itu 4 miliar nih, listed stoknya 20 miliar. Ini kan 4 miliar nih. Iya. Jadi memang ada right issue, masalahnya ada right issue dia. Oke, kalau yang kemarin juga malah dia punya downside-nya lumayan tuh. Upside-nya lebih kecil. Upside-nya cuma 200 perak lah. Nggak nyampe 10%. Kalau ini kan upside-nya banyak nih.
1.300 kali 300 dibagi 1.000 kan ya. Jadi 30%. Kalau tadi upside-nya sedikit ini. Upside-nya cuma dari itu cuma 200 bagi 4.000. Kecil upside-nya. Lebih bagus sekarang ininya semester 1 ini performance-nya. Nah, jadi wajar nih kalau Akra ini performance semester 1-nya jauh lebih bagus dibanding juga full year tahun kemarin 2021 juga lebih bagus. Arna juga begitu, lebih bagus. Kalau kita lihat ininya lebih detailnya, nah ini Arna nih, memang harga naik terus. Kepemilikan asingnya nggak banyak ya, kepemilikan asingnya malah menurun. Masyarakat memiliki tanah perusahaan. Publik memiliki 48%, 48% ya. Kalau kita lihat tadi Akra sama sih harganya, asingnya juga turun. Kepemilikan publiknya 37,56%. Baik saudara-saudara, ini silakan Anda tentukan sendiri. Ini dua saham ini bagus sebetulnya dari performance-nya. Ya, coba kita lihat Akra. Akra lebih fluktuatif ya daripada Arna. Arna memang mengalami penurunan, ini kayaknya bakal naik lagi. Secara valuasi fundamental bagus dua-duanya. Silakan Anda pilih dan kita berjumpa lagi.